Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas hal yang sebetulnya sangat penting, namun mungkin kita tidak terlalu memperhatikannya, tentang cara bagaimana kita menerima atas kekurangan diri kita. Tidak dipungkiri setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada di dunia ini yang terlahir secara sempurna ya teman-teman. Ada mungkin di antara kita yang memiliki kelebihan dari faktor ekonomi, akan tetapi memiliki kekurangan misalnya di segi fisik ataupun hal yang lainnya. Ini kita pasti menyadari bahwa tidak mungkin adanya kelemahan, adanya kekurangan tanpa adanya hikmah di belakang itu semua. Teman-teman, berbicara kekurangan, semua orang kesulitan dan hampir semuanya merasa tidak siap untuk menerima kekurangan tersebut. Tapi di video kali ini kita akan sharing ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar bagaimana kita bisa menerima kekurangan pada diri kita. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Cara yang pertama adalah dengan mengenali kekurangan diri kita. Terkadang kita tidak bisa menerima kekurangan diri kita karena kita tidak menyadari bahwa memang betul diri kita ini punya kekurangan. Kalau kita dikatakan oleh orang lain memiliki kekurangan harta, dan setelah kita teliti ke diri kita bahwa kita tidak memilikinya, ya memang itulah kondisi kita saat ini. Kita seringkali tidak menerima kekurangan diri kita yang memang nyata-nyatanya itu berada pada diri kita sendiri. Jadi yang pertama, kenali dulu dan terima dulu bahwa kita memang memiliki kekurangan diri. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di era sekarang ini menjadi penyakit yang akut banget untuk sebagian orang-orang yang sebentar-sebentar scroll sosial media, yang akhirnya melihat teman-temannya mungkin di luar sana yang sedang jalan-jalan, healing, ataupun liburan kemanapun itu, atau bisa beli barang-barang yang mereka inginkan, yang akhirnya kalian hanya fokus sama kekurangan kalian gitu ya. Jadi kita hanya tepuk tangan atas keberhasilan orang lain, sedangkan kita meratapi apa yang menjadi kekurangan kita karena kita tidak mampu melakukannya. Sebetulnya tidak mesti berhenti scroll sosial media teman-teman. Hanya saja teman-teman bisa membatasi diri saat melihat itu, ya sudah, kita punya jalan masing-masing gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap orang punya kelebihan dan pasti orang tersebut pun punya kekurangan teman-teman. Kita beralih ke cara yang ketiga, yaitu merubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Nah teman-teman, ini PR banget sebetulnya untuk kita semua, karena nggak mudah ya bagaimana caranya kita mengubah pikiran negatif kita menjadi pikiran positif. Tapi hal yang sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan, sebetulnya bisa kita lakukan. Nah, salah satu cara bagaimana untuk merubah pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif. Yakinilah teman-teman bahwa kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini bukan semerta-merta untuk merendahkan diri kita. Yakini bahwa ya memang kekurangan yang Tuhan berikan kepada kita tidak lain pasti ada hikmahnya. Ya, salah satunya apa? Ya membuat kita kemudian tidak merasa sombong, bahwa akhirnya kita memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan ini. Artinya seperti ini, ternyata semua yang sudah diberikan Tuhan kepada kita bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan. Dan yakini saja bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang pasti terbaik buat kita ya. Jadi ubah seperti itu ya. Oh, semua ini sudah diberikan Tuhan, dan yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, cara yang keempat, kita harus mencari circle atau kumpulan orang-orang yang berpikiran positif, artinya berpengaruh baik kepada kita. Kita pasti pernah dengar ya, kalau ada pepatah atau ada istilah, ketika kita dekat dengan tukang minyak wangi, maka secara tidak langsung kita pun nanti akan
terbawa wangi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini artinya apa? Pengaruh lingkungan itu sangat berperan teman-teman untuk pengembangan diri kita. Ya, kalau kita berada di lingkungan yang buruk, maka lambat laun kita pun akan terbawa, ataupun justru sebaliknya, kalau kita berada di tempat yang baik, tempat yang positif, maka secara tidak langsung baik aktivitas kita, baik cara berpikir kita, lambat laun akan menjadi baik pula ataupun menjadi positif. Oke. Nah, ini cara keempat yang pasti teman-teman setuju deh sama saya. Kalau lingkungan yang baik akan berpengaruh baik kepada diri kita juga. Cara yang terakhir atau cara yang kelima ini yang saya rasa banyak dari kita melupakannya teman-teman. Jadi kita terlalu sibuk banget sama hal-hal yang ada di luar kita sampai kita lupa namanya dengan self-care. Artinya bagaimana kita menghargai diri kita yang sampai detik ini sudah sangat baik. Kita berkata sama diri kita, wah, terima kasih bahwa kita sudah bertahan sampai detik ini, sudah melakukan hal-hal yang terbaik, yang semaksimal mungkin. Nah, akhirnya self-care ini bisa bisa digambarkan mungkin dengan teman-teman memberikan penghargaan dengan cara jalan-jalan, membeli barang yang kalian suka, membeli makanan yang kalian suka gitu ya. Ya, ini yang sering banget kita lupa. Kita selalu sibuk membahagiakan orang lain tapi lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Baik teman-teman, itulah 5 cara bagaimana agar kita bisa menerima kekurangan yang ada pada diri kita. Sejatinya setiap manusia, siapapun dia, apapun jabatannya, pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Mulai saat ini fokuslah dengan apa yang dianugerahi oleh Tuhan berupa kelebihan yang kita miliki, dan jadikan apa yang mungkin menurut kita kekurangan adalah sebuah hal yang terbaik yang diberikan juga oleh Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan 5 cara ini bisa memberikan manfaat dan berpengaruh untuk kehidupan kalian. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.